Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Afkarun Siyasiyah. Kita masih membahas tentang konstelasi internasional atau tentang memahami situasi internasional. Jadi sudah kita bahas bahwa memahami situasi internasional ya adalah harus memahami juga garis-garis besar khututun aridhah ya tentang ya fakta politik ya pada setiap negara dan juga bagaimana pengaruhnya aktivitas politik mereka dalam kancah internasional. Nah, jadi harus ada di situ memahami fakta, memahami fakta-fakta ya konstelasi internasional dari interaksi antar negara tersebut. Nah, ya, dan yang mana yang saling mempengaruhi ya, itu juga harus kita pahami. Nah, di sini dikatakan berikutnya, ghairu annahu yang bagi, selain daripada itu sudah seharusnya an yakuna wadihan, sudah seharusnya ada kejelasan annal muwaqifad duwali, bahwa sungguhnya situasi internasional itu la yazillu sabitan ala halin wahidatin, tidak senantiasa tetap dalam kondisi yang satu. Nah, ini dia dinamis. Jadi interaksi negara itu dinamis, walaupun tidak akan berubah secara langsung drastis dari sisi negara itu adalah negara adidaya atau negara pertama, tapi interaksinya itu bisa dinamis. Jadi misalnya Turki yang kemudian mengikuti Inggris, tapi kadang dia dalam pemerintahan tertentu dia mengikuti Amerika misalnya, itu kadang bisa jadi seperti itu, atau memang membuat pengaruh Amerika lebih kuat dan terus menjadi pengikut Amerika, bisa jadi ya. Begitu juga misalnya Malaysia, negara yang memang menjadi anggota persemakmuran, menjadi kaki tangan dari Inggris, dari penguasanya. Tiba-tiba ada penguasa yang menjadi calon penguasanya itu pro Amerika, maka bisa jadi ini menjadi pergulatan ya, bahkan mungkin terjadi ya tadi ya perebutan kekuasaan bisa jadi di situ. Jadi sangat dinamis memang, tidak tetap dalam kondisi yang satu ya, yang bagaimana fahuwa yataghayyaru hasbal awdha'id duwaliyah. Nah, ini dia. Dan ini kenapa? Sesuai dengan kondisi keadaan internasional itu sendiri ya. Dan bagaimana wa anna muwaqifa kulla ya daulatin, dan juga kondisi keadaan setiap negara minad duwali la yalzimu halatin wahidatin, la yalzimu halatan wahidatan min nahiyatin duwaliyatin ya. Ya. Jadi
dikatakan di sini kondisi situasi internasional itu ya berubah, lalu dikatakan sesuai dengan apa? Keadaan negara-negaranya. Lalu setiap negara tadi ya tidak terikat dengan satu kondisi saja. Ya. Maksudnya ini dalam kondisi yang senantiasa ajak begitu, tidak. Walaupun dalam konteksnya kadang pada saat itu ya posisi-posisi kategori 4 negara itu nyaris tidak berubah, walaupun kadang cuma bergoyang sedikit sajalah kira-kira gitu ya. Tapi ya tadi dalam kondisi satu negara tadi ya, jadi dia tidak terikat dengan tadi ya. Coba dilihat kenapa ada apa itu? Hah? Iya. Iya. Dikatakan di sini wa innama tatadawalatan. Ya, bukan. Wa innama tatadawaluhu halatin muta'addidatan, ya kan? Akan tetapi keadaan negara itu senantiasa ya bersiklus dalam kondisi yang banyak, yang bermacam-macam ya, min nahiyatil quwwati awid dha'fi, dari sisi kekuatan negara itu atau lemahnya negara itu. Makin kuat negara itu, maka pada saat yang sama dia akan bisa merubah kondisinya. Lemah juga merubah kondisinya ya. Wa min nahiyati quwwati ta'siri, dan juga dari aspek kekuatan pengaruh. Au adami ta'sirin, au adami ta'siri, atau tidak adanya pengaruh. Jadi kadang ada pemimpin negara itu nggak dianggap, bisa jadi ya. Jadi misalnya negara adidaya, dia misalnya memiliki negara pengekor dia. Ada pemimpin ini mungkin cerdas, pemimpin ini mungkin punya pengaruh di masyarakat. Maka dia akan terus-menerus bagaimana? Mendatangi negara tadi, mendikte, mengatur, interaksinya jadi intensif antara negara adidaya dengan negara pengekornya. Terus berganti pemimpin di negara pengekor tadi dengan pemimpin yang mungkin bego gitu kan, pemimpin yang kemudian biasa saja atau mungkin malah nggak dianggap. Bisa jadi perintahnya itu cuma sekedar apa? Sekedar dari ya tadi lewat telepon, nggak dikunjungin sama sekali oleh negara adidayanya. Bisa jadi begitu. Kenapa? Karena memang tadi nggak ada pengaruhnya. Mau dia ngapain juga nggak dianggap, nggak direken. Nah ini pemimpin keadaan satu negara dalam situasi internasional. Begitu juga wa minna hiyati tafawutil alaqat dan juga dari aspek apa? Kekacauan ya, interaksi bainaha wa bainad duwali, antara negara tadi dengan internasional. Bisa jadi misalnya tadi keputusan Rusia memerangi Ukraina, ini mempengaruhi interaksi mereka. Ya kan? Ya kan? Mempengaruhi itu. Jadi Rusia pada saat datang misalnya delegasinya ke G20, menteri luar negerinya, itu apa? Marah dia, nggak mau dia. Akhirnya pada saat ikut sidang, gara-gara dia bilang apa? Mencampuri urusan dalam negeri Rusia, menanyakan tentang perang Ukraina, padahal ini adalah pertemuan ekonomi misalnya. Ya kan? Ini yang kemudian mereka menjadi kondisi antar negara itu berbeda-beda. Ya. Begitu juga wa ikhtilafi hadhil alaqat, dan berbeda-bedanya interaksi tadi. Ya tentu misal sudut pandang dan kepentingan, apa kepentingannya mereka ini berinteraksi. Ya.
Nah, wahaza, dan ini semua yaqdi ya bidawami taskifil ummati bisa ummati taskifan sia-sian. Nah, ini mengharuskan untuk terus menerus, ya kan, mendidik, memberitahu umat, ya, membina umat dengan pembinaan dengan taskif politik. Jadi umat Islam ini untuk mengetahui situasi internasional harus terus-menerus belajar. Nih kalian nih adik-adik, nih anak-anak nih ya yang masih madrasah. Kok belajar kecil-kecil politik pemahaman ini? Iya, karena ini terus-menerus belajar, mengetahui, mentaskif diri dengan pemahaman politik tadi. Ini penting ini. Iya. Biar ngerti urusan internasional ini. Ini urusan kita. Sama wajibnya dengan kewajiban sholat. Nanti kita bahas dalam kitab yang lain, ya kan? Nah, wajalaha tatatabba'u ya wa tudraku asyasah, ya, dan juga menjadikannya, ya, dan juga menjadikan apa namanya, mengikuti, menelaah apa namanya, ya, mutabaah itu, ya, mengikuti politik dan juga dan memahami politik kharijiyah. Jadi mengikuti perkembangan dan memahami politik luar negeri, ya dah, politik luar negeri, ya, tattabi'an daiman, dengan mengikuti secara terus menerus, ya, wa idrakan waqi'iyan, dan memahami fakta-faktanya, memahami realita-realitanya, memahami secara realistisnya. Paham? Jadi harus terus mengikuti, mempelajari, membaca beritanya. Nih, ya. Suka ada tuh analisis tentang masalah luar negeri, baca, ya kan? Suka ada media umat misalnya, ya, dibaca oleh kalian. Atau misalnya pada saat berdiskusi, ngobrol, boleh didiskusikan dengan mengetahui, mencari pemahaman tentang tadi, ya. Wa an yakuna, ya, dan hendaklah juga umat ini ngapain, ya, terus menerus hamlud dakwatil islamiyah, mengemban dakwah islamiyah, ya, huwal hukmu ala hadhihi siyasah wal masiri laha, ya, wal masiru laha, ya, di situ, ya. Jadi begitu, yaitu bagaimana mengemban dakwah Islam, ya, yaitu adalah keputusan dari, ya, artinya politik ini dan juga perjalanannya. Jadi perjalanan semua, atau misalnya mengemban dakwah kita ini, menyampaikan ini tentang masalah-masalah, ya, tadi ideologi Islam yang harus kita sampaikan. Sudut pandang bagaimana ideologi Islam terhadap situasi internasional. Jadi begitu, ya. Hadza hiyal asasul lati tata'allaqu bi fahmil muwaqifid duwali. Inilah dasar-dasar yang berkaitan dengan pemahaman situasi internasional. Wallazi yajibu ala siyasi, dan ini wajib bagi para politisi, antakuna ladaihi maklumatin anhu, yang harus ada pada mereka ini maklumat tentang politik ini, tentang situasi internasional ini, ya, wa mutabiatihi, dan juga dia memiliki mengikuti mutabaah terhadap situasinya,
hatta tattadhaha, sehingga dia bisa jelas, lahul umuru wa yastati'u bitahlil siyasi, bagi orang ini, bagi politisi ini apa perkara ini, urusan ini, dan mampu untuk melakukan analisis politik bitahlil siyasi. Jadi kita bisa menganalisis politik, kira-kira apa yang terjadi nih, ya, yang bagaimana ayasdira hukmahu ala kulli hadasin siyasiyin, yang kemudian analisis politik tadi itu bersandarkan kepada apa, ya, keputusan atau keadaan setiap kejadian politik yang itu diputuskan, ya, ditetapkan dengan apa, dari keadaan politik atau kejadian politik. Fayakunu hukmahu aqrabu ila sihati wal waqi'iyah, dan jadilah hukum atau keputusan dari analisis politik kita itu lebih dekat kepada kebenaran dan juga fakta yang sedang terjadi. Jadi analisis politiknya itu jelas, ya. Contoh misalnya dulu ada Fis Aljazair menang misalnya, lalu dianalisis politik ke depan ini nggak akan tinggal diam, Prancis ini nggak akan tinggal diam, Aljazair ini dibatalkan. Ternyata betul dibatalkan hasil pemilu yang dimenangkan oleh FIS, Partai Front Islamic Solidarity, gitu kalau nggak salah namanya. Kenapa itu? Kita tahu bahwa akan begini karena ada analisis politik yang mendekati kebenaran dan memahami situasi internasional tadi, termasuk itu, ya. Wazalika an tahlil siyasi. Dengan demikian, ya, dan itulah analisis politik, yaitu huwa tariqatul lati yatimmu bihal hukmu, ya, yang itu adalah metode yang bisa menyempurnakan keputusan ala ayyi hadasin siyasiyin, pada setiap kondisi politik, fi ayyi mantiqatin minal manatikil alami, pada setiap wilayah di wilayah-wilayah dunia ini. Jadi kita tahu kawasannya, kawasan Amerika, kawasan Asia Tengah, kawasan Timur Tengah, kawasan Afrika, kawasan Eropa. Kita bisa analisis itu. Kenapa? Karena kita punya kuncinya, paham situasi internasional, ya kan, dan juga mengikuti perkembangan situasi internasional. Tentu nanti dengan sudut pandang ideologi Islam. Nih, perhatikan nih. Ya. Lalu kemudian dikatakan di sini, wa ya'tamidu ala fahmil waqi' siyasi, dan juga ya, menyandarkan pada pemahaman fakta politik ini lizatil mantiqati awil baladi, ya, kepada kewilayahan dan juga negara tadi, ya. Jadi sebenarnya kewilayahan tadi, jadi menyandarkan tadi kepada kewilayahan atau kepada negaranya. Wa fahmi alaqati hadzal waqi' siyasi, dan juga dari dengan pemahaman interaksi fakta politik tadi bisiyasatid dualiyah, ya, dengan kondisi dengan politik internasional. Jadi hubungannya politik regional tadi dengan politik secara internasional. Inilah memahami situasi internasional. Paham? Ya. Nah, ini satu bab yang cukup lama, satu persatu, nggak apa-apa, ya. Yang penting kalian paham di sini. Kenapa kita harus belajar tadi? Karena kita ini akan menjadi bangsa yang besar, umat yang menguasai dunia. Harus begitu cita-cita kita, ya. Ya. Iya. Kalau kita ini tidak dalam kondisi
siap untuk memimpin umat ini, memimpin dunia ini, wah, ini rugi nih. Kesempatan hilang. Silakan, ada pertanyaan? Cukup. Benar nih, paham nih, ya. Nah, nanti kita bahas berikutnya ini adalah tentang hukum internasional dan juga norma-norma internasional. Ya, nanti kita bahas nih lebih kepada, ini belajar tentang, satu bab ini. Iya. Jadi ini kalau dikatakan di sini adalah fahmil muwaqifid duali, memahami situasi internasional, yaitu yang di depan tadi. Jadi situasi internasional itu adalah ya kerangka interaksi. Jadi adalah bentuk interaksi yang terjadi antara negara-negara yang berpengaruh dalam kancah internasional itu gitu ya. Jadi itulah situasi internasional itu di depan, di alinea pertama itu. Ya. Jadi interaksi tadi. Dan pengaruh interaksi negara tadi tidak ajak, tidak tetap. Saling mempengaruhi itu tidak dalam kondisi yang satu, tergantung kekuatan negara tadi. Kekuatan negara tadi ada kekuatan ideologi, kekuatan ekonomi, dan kekuatan militer. Dalam interaksi internasional, kekuatan ekonomi, kekuatan ideologi, kekuatan ekonomi ya itu tidak terlampau berpengaruh, walaupun memang ada juga membuat kontribusi. Tapi yang lebih berpengaruh itu adalah kekuatan militer dan ideologi. Nah, terutama kekuatan ideologi yang kemudian bagaimana? Ya, yang kemudian bisa mempengaruhi, menguatkan dorongan negara tadi menguasai negara yang lain. Jadilah negara-negara itu dalam konstelasi internasional ada negara adidaya, ada negara satelit, ada negara independen, dan ada negara pengekor. Nah, negara adidaya pada saat ini adalah Amerika. Maka Amerika itulah yang kemudian memberi pengaruh kepada warna konstelasi internasional ini. Nah, gitu. Dan konstelasi internasional ini harus dipahami dengan adanya apa? Secara garis besar bagaimana pola mereka ya tadi berinteraksi dan saling mempengaruhi. Jadi gitu. Melakukan, harus dibedakan nanti pengaruh-pengaruh interaksi tadi, apakah ini adalah betul-betul aktivitas politik atau hanya manuver politik. Manuver politik itu ya kepura-puraan, pura-pura saja. Nah, ini harus dipahami. Nah, kalau sudah memahami manuver politik dan mana aktivitas politik yang sebenarnya, maka kita akan melihat keadaan tiap-tiap negara dan regional tadi, dan interaksi yang tidak senantiasa tetap, makanya harus terus-menerus mutabaah. Jadi aspek berikutnya dari konstelasi internasional ini kita pelajari adalah kita harus siap memutabaah, mengikuti perkembangan dari setiap negara. Siapa pemimpinnya, siapa penguasanya, siapa yang berpengaruh, apa aktivitasnya, bagaimana mereka berinteraksinya. Misalnya presiden pertama Amerika, presiden Amerika yang baru, ya pertama kali dilantik, dia kemudian kemana berinteraksi, kemana dia mengunjungi negara mana yang dia kunjungi. Ini berpengaruh, ini kelihatan. Ya, begitu juga nanti terus menerus mengunjungi mana. Ini adalah kondisi di mana keadaan politik internasional tadi ya tidak dalam konteks yang tetap, tapi bisa berubah sesuai dengan kondisi ya negara, kuat dan lemahnya negara tadi. Dan ini harus kita mutabaah, harus kita ikuti terus. Apakah lelah? Tidak, nanti akan terus kelihatan karena kita memutabaah itu berdasarkan beberapa kondisi-kondisi regional atau sektor negara tadi atau bagian negara itu sendiri kalau dia berpengaruh. Contoh misalnya di situ ada Afrika, ada Amerika Latin, Amerika Selatan misalnya. Ya kan? Kemudian ada Oseania, ada Asia, ada Asia Tengah, Asia Timur, ya kan? Kemudian juga ada Asia Tenggara, di situ kita di Indonesia misalnya. Ya.
Begitu juga misalnya ada Timur Tengah, ada wilayah Eropa, ada wilayah Afrika. Ini juga adalah berdasarkan kawasan, dan ini harus kita lihat nanti. Jadi kita itu sudah berdiri, walaupun kita ini adalah misalnya ibu rumah tangga, kalau kalian tuh ibu rumah tangga, minimal cara pikirnya itu ya luar biasa. Ngerti itu yang namanya tadi konstelasi internasional. Penting buat anak-anak kalian nanti. Buat kalian juga sampaikan kepada umat. Biar nggak ketepu, biar nggak ketipu, nah misalnya gitu ya. Biar nggak dikelecehin sama orang-orang kafir. Kenapa? Kita yang memimpin mereka nanti. Ya, kalian yang akan mengeluarkan generasi-generasi yang akan menjadi pemimpin umat. Gitu ya. Ayo. Paham ya? Gitu ya, Bu? Ya, itu kira-kira beberapa kesimpulan dari satu bab ini. Mungkin begitu ya, terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah.